Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini posisi udah siang menuju sore ya. Jadi tadi aku habis kerja, habis itu aku santai lah sebentar ya. Jadi aku sambil santai sambil aku rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya. Tentang ketakutan ya teman-teman ya. Jadi aku mau bilang ya teman-teman ya, teman-teman kan tahu ya, rasa di diri kita tuh macam-macam gitu ya. Jadi kita bisa bilang kayak ada rasa takut ya, ada rasa cemas, sedih, kaget ya, atau cemburu, atau marah, atau kesal ya, atau pesimis, atau apapun lah gitu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu yang punya komoditas paling mudah ya untuk dijual itu adalah rasa takut ya teman-teman ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi teman-teman perhatiin deh, kalau yang sesuatu yang berhubungan dengan rasa takut tuh biasanya lebih laku gitu ya, lebih bisa maju lah ya, atau lebih sukses gitu. Misalnya ya, kayak kalau di film ya, di dunia showbiz ya, kita bisa lihat ya ada film horor ya. Kan udah jelas ya teman-teman ya, di Indonesia itu film yang genrenya horor itu adalah genre yang paling populer ya, yang paling banyak mencetak film-film laris ya. Meskipun mungkin film terlaris nomor satunya bukan horor ya, tapi dia menguasai ya. Jadi kalau ada board pendapatan film-film begitu, itu dipastikan ya didominasi oleh film-film yang bergenre horor ya teman-teman ya. Ya, jadi macam-macam teman-teman ya. Jadi ada kayak mungkin wahana rumah hantu ya, seperti wahana yang masuk ke dalam rumah hantu begitu. Nah, juga ada showbiz ya, atau talk show mengenai horor, atau juga ada uji nyali dan segala macam lah ya teman-teman ya. Jadi memang benar ya, khusus di Indonesia ini, di negara kita ini, rasa takut ini adalah komoditas yang paling laku ya untuk dijual ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kreatif ya teman-teman ya, teman-teman kalau maksudnya bisa berpikir kreatif begitu ya, bisa menciptakan apapun itu ya, mau benda, mau apapun itu yang berhubungan dengan rasa takut ya, atau pantangan atau juga pantangan atau ini ya, kayak itu kayak menyinggung rasa takut ya, atau juga bisa kayak aku lupa ya sebutannya apa gitu teman-teman ya, kayak menantang rasa takut ya. Nah, itu sangat mudah sukses ya, sangat mudah laku ya di Indonesia teman-teman ya. Termasuk juga praktek-praktek mungkin dukun atau kayak paranormal seperti begitu ya, itu juga mudah laku ya teman-teman ya, mudah sukses gitu. Meskipun aku tidak bilang semuanya pasti sukses gitu, enggak ya, cuma memiliki peluang besar untuk lebih sukses gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa bisa seperti itu? Nah, gini teman-teman ya, jadi bisa seperti ini itu adalah mau nggak mau ya, kita mesti mengakui ya, mau nggak mau. Kayaknya aku udah pernah bahas ya di video aku yang lain gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang belum nyimak gitu, mungkin boleh di video ini disimak ya teman-teman ya. Jadi itu adalah semua adalah faktor dari negara kita yang religius ya, yang berketuhanan ya. Nah, itulah yang menyebabkan semua itu terjadi teman-teman ya. Suka atau tidak suka, tapi memang kondisinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau berada di negara yang tidak religius ya, atau kayak pengaruh agama atau kepercayaan terhadap ketuhanan, adanya Tuhan atau ketuhanan itu tidak begitu kental ya teman-teman ya, itu akan susah ya untuk menjual rasa takut ya, karena nggak laku teman-teman gitu ya. Rasa takutnya itu tidak begitu mendominasi gitu loh. Adapun rasa takut mereka itu adalah mungkin rasa takut kepada sesuatu yang terlihat teman-teman ya. Jadi kayak rasa takut terhadap orang jahat ya, kriminal, rasa takut terhadap binatang buas ya, seperti itu aja teman-teman. Jadi itu tidak begitu ini ya,
tidak begitu kental gitu loh, komoditas yang bisa dijual gitu teman-teman. Jadi berbeda ya dengan negara kita gitu ya, yang sangat religius ya. Aku mengakui lah ya, negara kita cukup sangat orang-orangnya cukup sangat religius gitu teman-teman ya. Jadinya karena faktor inilah menyebabkan komoditas hantu dan segala macam ini bisa dimainkan begitu ya teman-teman ya. Meskipun aku sebagai seorang indigo ya, melalui pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku pastikan hantu, jin segala macam itu memang ada ya teman-teman. Itu memang ada, tapi mungkin kondisinya itu tidak serem atau seperti dia ada di film lah teman-teman ya. Jadi mereka tetap ada aja, tapi umumnya lebih ke masing-masing gitu. Jadi lebih ke menjalani kehidupan masing-masing lah, kira-kira seperti itu. Mereka ada tapi nggak mengganggu, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat kan ya, di film kan sampai bisa gimana-gimana. Nah, itulah komoditas yang dibangun ya, rasa takut akan hantu atau sesuatu yang berbau-bau mistis ya. Itu wajar sih teman-teman ya, itu memang wajar ya, karena bangsa kita mengakui adanya Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah pasti otomatis kita juga mengakui adanya hantu, jin, dan segala macam. Itu udah pasti teman-teman. Nah, itulah kenapa bisa seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi bukan hal gimana-gimana sih teman-teman. Aku cuma mau bilang teman-teman, kalau misalnya kedepannya ada pikir gitu ya, mau usaha apa atau gimana gitu, nah teman-teman boleh pikirin sesuatu ya, atau usaha apapun yang berhubungan dengan rasa takut ya teman-teman ya. Rasa takut ini tuh boleh macam-macam ya, boleh menantang rasa takut, atau mungkin menolak rasa takut, atau merasakan rasa takut ya, atau macam-macam. Intinya ada kata kuncinya itu adalah rasa takut ya teman-teman ya. Itulah yang komoditas yang punya potensi, komoditas rasa ya, atau perasaan ya, yang punya potensi untuk bisa dikembangkan atau bisa diusahakan menjadi sebuah sebuah bisnis ya, atau pendapatan yang peluangnya cukup besar untuk berhasil ya. Apalagi kalau teman-teman bisa kreatif atau bisa berpikir sesuatu yang berbeda tapi masih berhubungan dengan rasa takut ya teman-teman ya. Iya sih teman-teman, paling itu aja sih untuk video monolog kali ini. Aku cuma tadi tiba-tiba kepikiran ya teman-teman ya. Jadinya aku coba rekam dan sharingkan video ini gitu ke teman-teman. Ya paling seperti itu aja lah untuk video monolog kali ini gitu teman-teman. Habis ini aku mau balik kerja lagi, habis itu udah sore juga nanti, biar bisa istirahat juga ya teman-teman ya. Ya teman-teman, terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.